Assalamualaikum, balik lagi sama aku Nazia Hir ya, di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau membahas sejauh mana sih hubungan Alia Mas Said dengan Thorik Halilintar. Seperti yang sudah aku bilang ya di YouTube channel aku yang kemarin aku bikin ya, mengenai pasangan muda ini. Kenapa aku bilang pasangan? Yap, betul, karena mereka sudah ada komitmen ya untuk menjalani sebuah hubungan ya. Hubungannya aku bilang bagus, dewasa, hubungan yang atau komitmen yang rapih, terbentuk karena saling membutuhkan, banyak saling menguntungkannya juga gitu. Cuma di hubungan ini ya, Thorik dan Alia ini memang tidak mau terlalu diekspos atau apa, karena untuk menjaga perasaan-perasaan, terutama perasaan netizen ya, yang belum move on dari Fuji maupun Thorik ya. Jadi untuk menjaga hubungan itu mereka tidak terlalu expose hubungan mereka ya. Semakin bertambahnya dewasa kan otomatis semakin pemikiran juga semakin beda ya. Kalau di sini aku lihat ya, Thorik ini sudah move on, sudah menerima keadaan bahwasannya dia dan Fuji memang terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak yang harus dikorbankan gitu. Nah, aku menyayangkan sekali ya, banyak banget yang menjatuhkan Alia Mas Said ini, yang membanding-bandingkan dengan Fuji ya. Sebenarnya kita nggak boleh begitu. Setiap orang punya kekurangan maupun kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, di sini aku lihat hubungan Thorik maupun Alia ini adalah hubungan yang dewasa ya, hubungan yang jelas gitu, kemana juntrungnya. Karena gini loh, kalau lihat dari Fuji kemarin, Fuji ini masih gimana ya, dia masih merasa jam terbangnya belum banyak, dia masih muda, peluangnya masih banyak untuk kesana kesini, dia masih punya cita-cita yang harus diraih sama Fuji. Jadi Fuji belum ada pemikiran pernikahan. Nah, sedangkan Thorik ini kan udah cukup usia, jadi ya mungkin salah satu dari perpisahan Thorik dan Fuji kemarin adalah itu ya. Nah, sedangkan Alia ini sudah siap untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi nggak ada salahnya, namanya hubungan, ada yang putus, ada yang berkelanjutan sampai pernikahan. Jadi kenapa harus kita yang mewek-mewek lah, kita yang harus berlebihan sampai menjatuhkan orang? Itu nggak baik banget menurut aku ya. Jadi menurut aku biarkan aja mereka dengan caranya mereka sendiri, dengan pilihannya mereka sendiri. Karena aku lihat ya, sifat Alia ini bagus banget ke Thorik. Aku ngomong begini bukan berarti aku bilang Fuji sifatnya nggak baik ya. Ingat loh, Fuji juga anak baik, Fuji juga anaknya nurut kok gitu. Cuma memang banyak sekali lika-liku hubungan mereka sebenarnya gitu, karena masing-masing masih sama-sama ego gitu loh. Yang ini merasa udah menurunkan ego, yang ini udah merasa menurunkan ego, yang akhirnya itulah yang menjadi konflik ya. Nah, aku juga menyayangkan ya, kayak ada acara Aurel, si keluarganya Opa Uma katanya nggak dipanggil lah, beginilah begitu. Emang kita tahu sejauh mana sih ya kan? Dan kalau Alia ini kan memang udah dekat sama si Aurel dari mereka kecil gitu, juga dengan Reza Artamevianya. Ya Allah, sampai menyesal banget ngeliatnya tuh gak enak banget gitu, sampai borok-borok lama seorang Reza pun akhirnya diungkap gitu. Itu kan gak perlu ya, setiap orang punya masa lalu. Dan kembali ke poinnya gitu, hubungannya Thorik dengan Alia ini adalah hubungan yang benar-benar dewasa. Kenapa dibilangnya dewasa? Karena mereka udah cukup dewasa dalam cara berpikir, dan mereka itu udah ke yang tujuannya jelas gini gitu. Tujuannya benar-benar ingin ya, contohnya ingin menikah gitu. Secara Alianya juga udah siap, Thorik juga udah mampu, udah siap gitu. Kalau yang kemarin Fuji mungkin memang belum siap aja, itu dia. Dan itu kan hal biasa ya. Sebenarnya itu bukan hal-hal yang harus diributkan atau dihebohkan. Nah,
Fuji ini memang masih terlalu apa ya, belum, jalannya itu belum terlalu, dia belum merasa puas gitu, dia takut nanti kalau menikah belum cukup juga mentalnya gitu. Tapi aku harus akui ya, untuk mencari pria zaman sekarang yang bisa benar-benar mencoba berusaha mendekatkan diri secara natural, alami ke keluarga Fuji itu ya aku lihat hanya Torik ya. Dan memang nggak ada embel-embel macem-macem dari antara Torik, ada niat yang gimana-gimana, itu baru Torik. Dan aku lihat juga sebenarnya Fuji ini belum terlalu move on dari Torik loh. Walaupun dia juga tidak berharap kembali gitu, antara berharap dan tidak gitu. Tapi yang aku lihat Fuji itu sebenarnya belum 1000% move on ya. Ya wajar lah, namanya perempuan ya kan. Kalau perempuan kan lebih ke perasaan gitu, bukan berarti juga si Toriknya nggak berperasaan atau apa. Cuma ya memang begitulah keadaannya gitu loh. Ada memang hal-hal yang harus dipatahkan gitu loh, walaupun memang masih sama-sama cinta. Tapi aku sih salut ya sama sifat-sifat dan sikapnya Torik. Dan Alia ini membawa dampak bagus juga ke Torik gitu loh. Jadi mereka ini juga saling mengisi, saling menguatkan. Dan karena kedewasaan, sifat dewasa dari Alia ini sangat masuk banget di Toriknya maupun di keluarganya Torik gitu loh. Dan juga pembawaan diri Alia yang bagus sekali gitu. Alia ini anak yang kuat ya, anak yang hebat ya. Dia juga dari kecil udah ditinggal ayahnya, masalah ini masalah itu. Nggak mudah loh jadi seorang Alia ini. Jadi kita juga jangan ngejudge orang ya, belum tentu kita juga kuat di posisi dia gitu. Nah itu sih yang paling aku sesali ya. Banyak banget suara-suara netizen yang membanding-bandingkan begini-begini. Kalau mau bilang membandingkan, aku sih di sini lebih suka, jujur ya, lebih suka sikap dan cara pembawaan dari Alia yang agak dia bisa menerima situasi, keadaan. Kembali lagi bukan berarti aku nggak suka sama Fuji, tapi karena memang Fuji belum sampai sekuat itu gitu. Sedangkan untuk masuk di keluarga Halilintar ini juga butuh mental yang kuat gitu loh, nggak sembarang mental, dalam arti bukan belum orang yang mentalnya masih up down ya, belum gitu loh. Orang kan punya jalannya masing-masing. Kayak Fuji lebih memilih dunianya dia yang sekarang, why not, itu pilihannya dia. Begitu juga dengan Torik. Nah kalau aku bilang sih sifat dari Alia ini bagus ya, dewasa, pembawaan dirinya bagus, dan juga dia ini bisa masuk ke semua lingkungan. Alia ini bisa masuk ke mana aja, dia bisa apa ya, bisa membaur, dia juga bisa dekat dengan siapa aja gitu. Kalau kita mau mencari kekurangan orang, semua orang punya kekurangan. Intinya ya kita doain aja yang baik-baik supaya dapat lagi ke kitanya. Kan doa baik balik lagi ke kitanya. Jadi apa yang perlu digembar-gemborin sih, namanya hubungan. Kita juga gitu kan, pacaran putus biasa kan ya, namanya juga kehidupan ya kan. Nah aku suka sama apa yang dijalani oleh Torik dan Alia ini karena jauh lebih dewasa ya. Hubungan mereka adalah hubungan dewasa dan akan ke jenjang yang serius ya. Tapi menurut aku ya memang kayak mau nikahnya ada ya. Dan udah, karena keluarganya juga udah saling kenal sih sebenarnya, karena kan Aurel ini kan teman kecilnya Alia, jadi udah saling kenal satu sama lain. Tentunya juga kan Torik juga udah sering ketemu sama Alia kan gitu. Oke, untuk semuanya jangan lupa dukung channel aku dengan like, subscribe, dan share ya. Nah kira-kira komen dong, artis siapa lagi nih, idola siapa lagi nih yang harus aku bacakan karakternya. Pokoknya ingat, intinya kita nggak perlu saling menghujat, kita saling mendukung aja dalam kebaikan. Alia juga anak yang baik, Fuji juga anak yang baik, biarkan mereka berkembang dengan caranya masing-masing. Cuma ayo Fuji harus move on ya, banyakin doa semoga mendapatkan pengganti Torik yang lebih baik lagi ya. Cuma memang susah sih nyari cowok yang kayak Torik, karena tanggung jawabnya Torik itu bagus, sifatnya bagus, dan dia itu bisa ngomong. Semoga insya Allah Fuji dapet ya. Fuji anak baik, masya Allah, tabarakallah, semangatnya kuat, mengerjakan banyak hal-hal positif. Begitu juga dengan Alia. Oke, thank you.